Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Heru, Mas Malik, dan teman-teman semuanya. Izinkan kami dari kelompok 11 mempresentasikan tentang proses transfer yang terjadi pada evaporator. Next. Ya, berikut anggota kelompok kami. Ada Ivander, ada saya sendiri, Jasmine Kevala, ada Messi Marta, ada Rizky Adiaksa, dan ada Ratna Utari. Next. Yang pertama adalah pengertian evaporasi dan evaporator. Evaporasi adalah suatu proses yang bertujuan memekatkan larutan yang terdiri atas pelarut, solvent volatil, dan zat pelarut solut non-volatil. Evaporasi dilakukan dengan mendidihkan atau menguapkan sebagian pelarut sehingga didapatkan cairan pekat dengan konsentrasi lebih tinggi. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi percepatan evaporasi diantaranya yang pertama suhu, di mana semakin tinggi suhu, maka jumlah kalor yang terserap semakin banyak, sehingga dapat mempercepat evaporasi. Yang kedua, kelembapan udara, di mana semakin kering udara atau kandungan airnya sedikit, maka evaporasi akan berlangsung lebih cepat. Yang ketiga yaitu tekanan. Semakin kecil pengaruh tekanannya, dapat mempercepat evaporasi. Yang keempat adalah sifat cairan, di mana cairan dengan titik didih yang rendah terevaporasi lebih cepat daripada cairan yang titik didihnya lebih besar. Next. Pengertian evaporator. Jadi evaporator adalah sebuah alat yang digunakan untuk suatu proses evaporasi. Evaporator mempunyai dua prinsip dasar, yaitu untuk menukar panas dan untuk memisahkan uap yang terbentuk dari cairan. Evaporator umumnya terdiri dari 3 bagian, diantaranya penukar panas, bagian evaporasi atau tempat di mana cairan mendidih lalu menguap, dan pemisah untuk memisahkan uap dan cairan lalu dimasukkan ke dalam kondensor untuk diembunkan atau kondensasi, atau bisa juga ke peralatan lainnya. Hasil dari evaporator sendiri dapat berupa padatan atau larutan berkonsentrasi. Larutan yang sudah dievaporasi biasanya terdiri dari beberapa komponen volatil atau mudah menguap. Penggunaan evaporator sendiri di industri kimia yaitu pada proses pembuatan garam dari air asin jenuh. Next. Prinsip kerja evaporator. Proses evaporasi utamanya terdiri dari sebuah evaporator dan sebuah alat throttling, seperti expansion valve thermostatis. Skema proses evaporasi terdiri dari dua putaran, yaitu putaran fluida yang bekerja dan putaran fluida kedua. Pada putaran fluida yang bekerja, setelah melewati alat throttling, fluida masuk pada evaporator dengan tekanan yang berkurang, menyebabkan fluida mendidih dan menjadi uap. Karena titik didih fluida bekerja lebih rendah dari suhu fluidanya, suhu fluida kedua di start coil, maka panas ditransfer dari fluida kedua menuju fluida bekerja melewati dinding tutup metal. Dan fluida bekerja melanjutkan evaporasinya pada tekanan rendah. Pada posisi X, seperti gambar di slide berikutnya, semua fluida telah diuapkan. Sehingga pada waktu fluida bekerja mencapai keluaran evaporator, fluida tersebut di superheated pada beberapa derajat di atas suhu tersaturasinya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu pada putaran fluida kedua, perpindahan panas merupakan proses konveksi bertekanan satu fase, dan laju perpindahan panas akan mengalir pada evaporator. Pada keluaran evaporator, suhu pada fluida kedua akan menurun karena terjadi perpindahan panas dengan fluida bekerja. Untuk prosesnya seperti gambar berikut. Selanjutnya itu pada putaran fluida bekerja, perpindahan panas akan tergantung pada tidak hanya konveksi panas, melainkan juga pada perubahan fase. Perubahan fase dari cairan ke uap akan membuat fenomena perpindahan panas sangat kompleks dibandingkan tanpa perubahan fase. Untuk nilai laju massa, panas laten dari penguapan, tekanan, dan kemungkinan hal lain dari uap yang berkontribusi pada efektivitas proses pendidihan. Menurut karakteristik fisis fluida, evaporator dapat dibagi dalam dua sesi, yaitu sesi dua fase dan sesi superheated uap. Untuk fluida bekerja yang memasuki sesi dua fase merupakan bentuk campuran dari cairan dan uap dengan suhu rendah dan tekanan yang rendah. Dan karena suhu di bawah suhu saturasi dari fluida bekerja, maka pendidihan akan dimulai ketika masuk dari evaporator.
Dan selama proses dari fluida bekerja menyerap panas dari fluida kedua, maka fluida bekerja kemudian akan menjadi uap tersaturasi. Dan pada sesi uap superheated, fluida sepenuhnya terevaporasi menjadi fase uap dan kemudian akan dipanaskan menjadi superheated. Untuk prosesnya dapat dilihat seperti gambar berikut. Next. Selanjutnya itu komponen-komponen pada evaporator. Jika ditinjau dari segi konstruksi evaporator shell and tube, maka secara umum konstruksinya dibagi dalam 4 bagian, yaitu yang pertama ada front head stationary head, yang kedua shell, yang ketiga rear end head, dan yang keempat ada tube bundle. Next. Pada bagian front head stationary head atau bagian depan yang tetap, terdapat saluran masuk fluida yang akan mengalir ke dalam tube. Kemudian pada bagian shell atau badan alat penukar kalor, merupakan sebuah rumah untuk tube bundle di mana antara shell dan tube bundle terdapat fluida yang dapat menerima atau melepaskan panas sesuai dengan proses yang akan terjadi. Next. Dan pada bagian rear end head atau bagian ujung belakang, terdapat saluran keluar fluida dari APK yang dapat masuk kembali ke dalam tube dengan menambahkan sekat. Kemudian untuk tube bundle atau berkas tema, terdapat standar tema di mana masing-masing bagian telah diberi kode dengan mempergunakan huruf. Pada bagian depan yang tetap atau front end stationary terdiri dari 4 tipe. Kemudian shell atau alat penukar kalor terdiri dari 6 tipe. Untuk bagian ujung belakang atau rear end head atau merupakan alat penukar kalor terdiri 8 tipe. Next. Untuk gambarnya dapat dilihat seperti berikut. Untuk selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu proses perpindahan pada evaporator. Next. Proses perpindahan yang terjadi pada evaporator merupakan perpindahan panas atau kalor. Kalor yang diserap berupa cairan atau udara dari lingkungan yang didinginkan. Panas yang dipindahkan berupa panas sensibel atau perubahan temperatur di mana setelah terjadi penguapan, temperatur uap yang meninggalkan evaporator harus pula dinaikkan untuk mendapatkan kondisi uap panas lanjut atau superheated vapor, dan panas laten yaitu perubahan wujud di mana terjadi perubahan wujud dari cair menjadi uap atau menguap evaporasi. Refrigeran akan menyerap panas dari ruang sekelilingnya. Next. Selanjutnya yaitu laju perpindahan kalor udara pada evaporator. Laju perpindahan kalor pada sekumpulan tube biasanya ditentukan oleh kondisi proses. Sebagai contoh, untuk pendinginan fluida ditentukan kecepatan aliran fluida dan perbedaan temperatur yang dibutuhkan untuk pendinginan tersebut serta spesifikasi dari fluida pada kondisi proses. Di slide terdapat contoh gambar laju perpindahan kalor udara pada evaporator dengan menghasilkan persamaan Q sama dengan laju aliran massa udara masuk susunan tube dikali panas jenis udara bebas masuk susunan tube dikali temperatur udara bebas masuk evaporator dikurangi temperatur udara bebas keluar evaporator. Next. Selanjutnya yaitu koefisien perpindahan kalor di dalam pipa. Yang pertama yaitu massa spesifik aliran section atau MSAC. Evaporator memiliki masukan refrigeran fase campuran dan keluaran refrigeran fase gas. Maka massa spesifik aliran section dapat diselesaikan dan bersamaan M-section sama dengan kapasitas pendingin evaporator pada level spesifikasi pabrik bagi entalpi fase gas pada bagian section dikurangi entalpi fase campuran pada bagian section. Yang kedua yaitu flux massa aliran section atau Gsak, di mana Gsak sama dengan 4 kali massa spesifik aliran section dibagi pi diameter dalam pipa kuadrat. Next. Yang ketiga yaitu angka Reynolds aliran section atau RE-SAX. Dalam setiap penukar kalor selalu ada perpindahan kalor dari suatu fluida ke fluida lainnya. Pengetahuan dasar mengenai aliran fluida sangat membantu dalam menganalisis perpindahan kalor yang terjadi. Jenis aliran fluida di dalam pipa atau saluran dapat diketahui dengan menentukan bilangan Reynolds, di mana RE-SAX sama dengan flux massa aliran section dikali diameter dalam pipa per viskositas refrigeran temperatur section. Dengan bilangan Reynolds kurang dari 2300 merupakan aliran laminar flow dan bilangan Reynolds di antara 2300
sampai 4000 termasuk aliran transitional flow. Dan RE di bilangan Reynolds di atas 4000 termasuk turbulent flow. Next. Yang keempat yaitu koefisien perpindahan panas luar pipa atau HI, di mana angka Nusselt 2 fase refrigeran pada tekanan section dikali konduktivitas thermal refrigeran pada tekanan section per diameter dalam pipa. Yang terakhir yaitu temperatur wall atau TW, di mana TW sama dengan temperatur refrigeran tekanan section ditambah kapasitas pendingin evaporator pada level spesifikasi pabrik dikali ln DO per DI per 2 pi K kali panjang pipa evaporator per tingkat dikali N. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sekarang adalah koefisien perpindahan kalau di low pipa. Pertama adalah temperatur udara pada susunan tiup. Temperatur udara dapat diasumsikan ada temperatur rata-rata antar permukaan dinding pipa evaporator dengan udara masuk evaporator, yaitu dengan rumus TU sama dengan temperatur wall ditambah temperatur udara bebas masuk evaporator dibagi 2. Nah, kemudian adalah densitas pada udara, di mana rho udara adalah tekanan udara pada 1 atm dibagi konstanta gas pada udara dan dikali dengan temperatur udara dan evaporator. Next. Nah, kemudian adalah luas udara masuk permukaan evaporator. Luas udara masuk evaporator diasumsikan luas temburan udara dari blower masuk evaporator, di mana A evaporator adalah panjang pipa evaporator bertingkat dikali dengan tinggi evaporator. Dan kemudian D adalah kecepatan udara maksimum pada susunan tiup. Pada berkas selang-seling biasanya ditambahkan dengan pitch diagonal, disimbolkan dengan SD, yang merupakan jarak diagonal antara pusat tiup tersusun selang-seling. Oke, kemudian adalah angka Reynolds udara. Jenis aliran fluid yang melewati sekumpulan pipa dapat diketahui dengan menentukan bilangan Reynolds, yaitu bilangan Reynolds udara adalah densitas udara dikali kecepatan maksimum udara pada susunan tiup dikali diameter luar pipa evaporator dibagi dengan viskositas udara. Dan kemudian adalah koefisien perpindahan panas luar pipa, di mana H0 sama dengan angka Nusselt udara dikali konduktivitas thermal udara dibagi dengan diameter dalam pipa. Oke. Next. Nah, kemudian kita membahas tentang koefisien perpindahan panas keseluruhan. Evaporator acid split memiliki bentuk silinder berlubang atau pipa seperti pada gambar berikut, di mana permukaan dalam dan luar berhadapan dengan fluida yang mempunyai temperatur berbeda. Berdasarkan hukum Fourier, laju perpindahan kalau dengan luas permukaan adalah 2 PRL dan hanya ditinjau dengan sistem konduksi adalah sebagai berikut. QX sama dengan 2 PKL dikali TS1 dikurang TS2 dibagi R2 per R1. Nah, dengan tahanan thermal adalah RT sama dengan dan R2 per R1 dibagi dengan 2 PKL. Oke. Apabila peninjauan melibatkan sistem konduksi dan konveksi, maka U adalah seperti R konveksi dikali A0 ditambah R konduksi dikali A0 ditambah R konveksi 0 dikali A0 sama dengan seper R total. Sehingga U adalah seper H0 ditambah R0 per K dan R0 per R1 tambah R0 per R I dikali seper HI. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah contoh soal.
Sebuah evaporator efek tunggal digunakan untuk mengentalkan 7 kg per second larutan dari 10 menjadi 50% padatan. Steam tersedia pada 205 kN per meter kuadrat dan evaporasi berlangsung pada 13,5 kN per meter kuadrat. Jika koefisien perpindahan kalor keseluruhan 3 kW per meter kuadrat Kelvin, hitunglah permukaan pemanasan yang diperlukan serta jumlah steam yang digunakan jika umpan ke evaporator berada pada 254 Kelvin dan kondensat keluar dari ruang pemanasan pada 352,7 Kelvin. Diketahui kalor spesifik larutan 10% sama dengan 3,76 kJ per kilogram Kelvin. Kalor spesifik larutan 50% sama dengan 3,14 kJ per kilogram Kelvin dan asumsikan tidak ada kenaikan titik didih. Kemudian untuk penyelesaiannya dari tabel uap dengan asumsi steam kering dan jenuh pada 205 kN per meter kuadrat, suhu steam sama dengan 394 Kelvin dan entalpi total sama dengan 2530 kJ per kilogram. Pada 13,5 kN per meter kuadrat, air mendidih pada 325 Kelvin selama tidak ada kenaikan titik didih akan dipakai sebagai suhu evaporasi. Entalpi total steam pada 325 Kelvin adalah 2594 kJ per kilogram. Kemudian umpan yang mengandung 10% padatan dipanaskan dari 254 Kelvin sampai 325 Kelvin yang merupakan suhu operasi evaporasi berlangsung. Berikut adalah neraca masanya. Selanjutnya, untuk penyelesaian menghitung jumlah steam yang diperlukan. Pertama kita mencari kalor masuk bersama umpan yaitu 7 kg per second dikali 3,76 kJ per kilogram Kelvin dikali 254 dikurangi 273 Kelvin sama dengan 552,7 kW. Kemudian kalor keluar bersama produk 1,4 kg per second kali 3,14 kJ per kilogram Kelvin kali 325 tambah 273 Kelvin sama dengan 228,6 kW. Kemudian kalor keluar bersama air teruapkan 5,6 kg per second kali 2554 kJ per kilogram sama dengan 14.526 kW. Kemudian kalor terpindah dari steam didapatkan 14.202 kW dan steam yang mengembun keluar pada 352,7 Kelvin dengan entalpi 4,18 dikali 352,7 kurangi 273 sama dengan 333,2 kJ per kilogram. Kemudian kalor terpindah dari 1 kg steam didapatkan 21.968 kJ per kilogram. Maka steam yang dibutuhkan yaitu 14.202 kW per 2.196,8 kJ per kilogram sama dengan 6,47 kg per second. Kemudian untuk luas permukaan pemanasan delta T 354 kurangin 325 sama dengan 69 Kelvin dan A-nya sama dengan Q per UDT sama dengan 14.202 kW per 3 kW per meter kuadrat Kelvin dikali 69 Kelvin sama dengan 68.607 meter kuadrat. Jadi luas permukaan pemanasan ruang evaporator yang didapatkan adalah 68.607 meter kuadrat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.